Makhluk yang tampak aneh ini adalah Putri Duyung. Memiliki tubuh yang sama dengan manusia. Pria itu terdampar di sebuah pulau selama bertahun-tahun. Akibat kesepian dan isolasi yang panjang, dia melakukan kejahatan keji terhadapnya. Cerita ini terjadi pada malam Perang Dunia Pertama. Tokoh utama bernama David, dia ahli meteorologi. Dia dikirim ke sebuah pulau di Antartika untuk melakukan pengamatan iklim. Pulau ini hampir terisolasi dari seluruh dunia, dan dipenuhi dengan suasana yang menakutkan. Kapten tua membawa David ke stasiun cuaca. Dia ingin peramal cuaca sebelumnya menyerahkan pekerjaannya, tetapi ruangan itu sudah dalam keadaan rusak. Ternyata ruangan itu sudah tidak layak huni. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, Kapten membawa David ke salah satu bangunan mercusuar. Begitu banyak paku benteng mencuat keluar dari dinding. Semuanya mengatakan, pasti ada sesuatu yang buruk di pulau itu. Kemudian bertemu penjaga menara. Dari orang tua ini ia menyimpulkan bahwa ahli meninggal karena demam tifoid bahkan tubuh hanyut oleh ombak. Kapten tua ingin David bersamanya. Tapi David sudah bosan dengan perang di luar. Dia memilih untuk tinggal di pulau itu, tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari mimpi buruknya. Pada malam hari, David menata ulang kamarnya. Dalam buku harian ia menemukan foto pernikahan seorang wanita. Saat itu ada yang ketuk pintu. Dia pikir itu adalah pria mercusuar. Dia mencoba membuka pintu, tetapi melihat tangan yang hitam. Sebuah tangan gelap mencuat keluar dari pintu. David menginjaknya. Menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia bersembunyi di ruang bawah tanah. Dia melihat mata monster itu melalui celah di panel kayu. Dia menusuknya, lalu singkirkan monster yang mengerikan itu. David menghabiskan malam di ruang bawah tanah dengan ketakutan. Hari berikutnya, dia melihat jejak kaki yang padat di luar rumah. Dia menyadari bahwa paku-paku di sekitar mercusuar dibangun untuk menangkal monster-monster ini. David bergegas ke operator mercusuar, berharap untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tapi, sebagai balasannya pintu ditutup. Yang terbaik adalah menyelamatkan nyawanya sendiri. Di luar rumah dia meningkatkan pertahanan, membuat jebakan menggunakan bahan mudah terbakar yang diperlukan untuk melawan monster sampai mati. Malam tiba. David membungkuk keluar jendela dan terlihat bahwa itu bukan hanya satu tetapi kelompok yang besar. David dengan cepat menembakkan peluru dari senjatanya. Monster-monster itu masuk ke pintu, dia segera membakar perangkap yang dipasang di pintu. Kemudian monster-monster itu berada di peti. Rumah itu terbakar dan api itu menyala sepanjang malam. David tidak punya rumah untuk kembali, memutuskan untuk pergi ke rumah mercusuar. Tetapi yang mengejutkan, di tengah jalan, ia bertemu dengan Putri Duyung. Ketika David bangun lagi, ia menemukan Putri Duyung menjilati lukanya. Tiba-tiba, seseorang menendang pintu. "Diam seperti budak." David melihat lukanya lagi dan itu sembuh. Nama pria mercusuar tua itu adalah John. Dia mengatakan kepada David, pulau ini belum pernah tercemar oleh manusia sebelumnya. Jadi makhluk-makhluk itu berevolusi agar terlihat berbeda. Putri Duyung ini diselamatkan oleh John dalam kecelakaan. Setelah itu ia telah sepenuhnya mematuhi perintah. David menyimpulkan bahwa hubungan mereka jauh lebih dari itu. Putri Duyung kecil bahkan menjadi alatnya. Sebaliknya, David yang baik hati semakin dekat dengannya. John tua tidak tahan melihat ini. Dia membawa David ke puncak mercusuar. Dimanapun cahaya pencarian menyapu, ada pasukan Putri Duyung. David begitu tercengang sehingga dia tidak menyadari bahwa pintu ke menara di belakangnya telah ditutup oleh John. Tidak peduli seberapa keras teriakan itu di luar pintu, John tua berada di dalam dengan tenang. Dia tidak bergerak. Dalam hatinya, hanya ada satu penguasa pulau ini. Hari berikutnya John tua membuka pintu, dan menemukan bahwa David secara ajaib selamat. Sejak saat itu, komunikasi mereka tumbuh.
Lagi pula, pada malam hari Jon tua membutuhkan David untuk membantunya melawan Putri Duyung. Dia tidak bisa membiarkan pengawalnya sampai siang hari. Anehnya, sebelum musim dingin tiba, ikan-ikan itu tidak menyerang selama berminggu-minggu. Di saat yang tenang dan sedikit membosankan ini, David tampaknya telah merasakan rasa sayang khusus. Pada malam hari, Jon tua yang selalu menjadi diktator bermain catur dengan David. Namun, Putri Duyung tiba-tiba meluncurkan serangan menyelinap. Tidak siap, kedua pria itu seperti burung-burung di dalam kandang. Mereka perlahan dipaksa masuk ke kandang kaca di puncak mercusuar. Kaca memiliki kualitas yang sangat bagus. Mereka berhasil bertahan sampai matahari terbit. Keduanya selamat. Dengan bantuan air liur Putri Duyung kecil, Jon tua menyelamatkan nyawa sementara. Hari itu David tiba-tiba menemukan sebuah kapal yang tidak begitu jauh. Dia dengan cepat bergegas ke mercusuar. Dia mengeluarkan pistol flare-nya untuk menciptakan sinyal. Tapi dia dipukul ke tanah oleh Jon. Pada saat itu Putri Duyung bergegas untuk membantu David. Tetapi perbudakan jangka panjang telah terukir di tulang, selalu sulit untuk diatasi. Jon tua mengambil pistol flare. Dia tidak ingin ada yang mengganggu kekuasaannya di pulau itu. Kemarahan ini, secara mengejutkan diarahkan pada Putri Duyung kecil. David menunggangi rasa bersalah, mengeluarkan perahunya yang diukir dari tulang ikan yang memberi isyarat untuk gerakan berlayar. Saat tenang ini, sepertinya menyembuhkan luka hati. Hanya ketika diisolasi dari dunia untuk waktu yang lama, Anda bisa merasakan ini. David semakin dekat dengan Putri Duyung. Tetapi, semua ini dilihat oleh Jon tua yang posesif. Rencana jahat lahir dalam benaknya. Hari kedua pria itu datang ke sebuah tempat. Siap mencari harta karun yang tenggelam di dasar laut. David mengenakan pakaian selam Perang Dunia I dan pergi ke dasar laut. Dia bernapas melalui tabung tipis yang terhubung ke permukaan. Jon tua di atas perahu mengubah kompresor untuk mengirim udara ke dalam. Tapi, setelah kotak harta karunnya ditarik ke pantai, David diserang oleh bayangan hitam yang cepat di dasar laut. David bergegas menarik tabung pasokan oksigen, meminta Jon tua di atas perahu untuk menariknya. Tapi Jon tua sudah lama ingin membunuhnya. Dia melihat sinyal darurat tetapi tidak melakukan apa-apa. David di bawah air melihat Putri Duyung kecil yang tidak bermaksud menyerangnya. Jadi dia menyalakan saklar baju selam. Berenang ke perahu. Melihat Jon tua, David tahu situasinya sangat berbahaya. Setelah kembali, ternyata kotak itu penuh dengan bahan peledak. Kemudian David mengerti, Jon ingin menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan Putri Duyung. Mereka memasang perangkap bom di sekitar mercusuar. Tetapi setelah berminggu-minggu menunggu, mereka tidak melihat satupun serangan. Jon curiga pada Putri Duyung kecil, dia pikir ia telah memberi temannya. Pada malam hari Jon memaksanya untuk mengirimkan sinyal bahaya. Dia bahkan membuat David membuka pintu di bawah mercusuar. Di luar pintu, ia menyalakan lampu minyak tanah untuk menarik jumlah maksimum Putri Duyung untuk menyerang. Ternyata, mereka benar-benar datang. Mereka memulai serangan dari lantai bawah. Kemudian mereka datang dari segala arah. Setelah David mundur ke loteng, Jon dengan kuat menekan tombol bom. Hari berikutnya matahari terbit seperti biasa. Mercusuar itu penuh dengan rasa yang berbeda. Putri Duyung kecil juga menghilang dalam hal itu. Pada hari-hari berikutnya ia tidak dapat menemukan Putri Duyung kecil. Pada malam hari ia datang dengan Putri Duyung lainnya. Kali ini mereka ingin membuat gencatan senjata dengan manusia. Tetapi Jon tua sudah menjadi gila, tidak bisa menerima orang yang mengkhianatinya. Dalam keadaan tidak sadar ia kehilangan kendali. Menembak dan membunuh Putri Duyung kecil. David yang marah menghampiri Jon. Selama pertarungan, Jon jatuh dari mercusuar. Dia dimakan oleh pasukan Putri Duyung. Segera setelah itu, David berjanggut tampak seperti pria mercusuar di awal film. Kesepian yang berkepanjangan benar-benar dapat menghabiskan segalanya. Siklus baru akan segera dimulai lagi. Kami tidak sama dengan orang utama di pulau ini. Walaupun dia dalam kemakmuran era baru. Tapi di dalam sebuah pulau.